Hai semuanya, kita general reading hari ini untuk tanggal 22 sampai dengan tanggal 30 November tahun 2023 untuk teman-teman Aries ya. Oke, Aries elemen api di tanggal 22 sampai dengan tanggal 30. Kita lihat situasi umum kamu. Oke, Aries elemen api. Ya, aku infokan dulu yang minggu kemarin mungkin resonate, belum tentu untuk saat ini resonate ya. Yang kemarin mungkin nggak resonate dengan readingan aku, bisa jadi saat ini resonate. Karena ini general ya. Kalaupun teman-teman ingin personal reading, silahkan menghubungi kami lewat kontak WhatsApp yang ada di deskripsi channel ya. Baik, di sini kita udah punya 6 kartu buat readingan kali ini. Kita buka kartu yang pertama. Kita dapat Knight of Cups. Oke. Di sini kalau yang aku rasa ada ajakan untuk kamu bisa lebih cepat lagi dalam memikirkan sesuatu ya. Jadi kalau seandainya kamu ada harapan, ada planning, itu mungkin kamu diharuskan untuk lebih cepat lagi nih dalam memikirkan atau mempertimbangkan ya. Karena apa yang mungkin kamu hadapi ini nggak bisa diajak bercanda ya. Ya memang harus benar-benar serius. Jadi kalaupun perlu memikirkan ide atau memplanningnya, itu mungkin hanya membutuhkan 1, 2, atau 3 hari. Setelahnya ya kamu harus ada upaya. Jangan terus-terusan diemin apa yang sudah kamu bangun di pikiran kamu ya. Jadi ibaratnya itu kita udah mikirin ya kita harus kerjain ya. Kalau kita menunda-nunda situasi atau menunda-nunda upayanya kita, malah nanti peluangnya hilang gitu loh. Jadi kalaupun kamu juga udah ada peluang ya segera kerjakan. Mungkin ingin mewujudkan harapan kamu ya, atau menyelesaikan permasalahan ya, atau bahkan ini kalau di asmara kamu punya perasaan kali ya sama seseorang, hayo ngaku. Ya pastinya buat kamu yang single-single ya, kalau emang ada perasaan ya segera bertindak nih, segera utarakan, temui dia. Oke, atau mungkin kalau kamu seandainya pengen dapat kerjaan gitu kan, ya kamunya harus aktif cari informasi sana sini kayak gitu. Oke, sekarang kita bahas untuk pekerjaan kamu. Ya, di sini kalau yang aku rasa ada potensi pekerjaan yang baik, lancar, hasilnya pun juga insya Allah akan baik. Kalau seandainya kamu kerjanya rajin ya, dan terutama di sini kalau seandainya ada tugas atau pekerjaan yang sekiranya belum pernah kamu dapatkan sebelumnya ya, lalu kamu di sini benar-benar fokus, teliti dalam pengerjaannya, insya Allah ada kelancaran di sini. Jadi kalau kamu seandainya dapat tugas yang banyak atau tugas yang memang belum pernah kamu kerjakan sebelumnya ya, asalkan kamu mau belajar, fokus, konsisten, dan yakin, insya Allah ada peluang untuk kamu bisa mengerjakan pekerjaan kamu dengan baik di sini ya. Oke, sekarang kita bahas untuk keuangan. Nah, di sini kalau yang aku rasa kamu diajak untuk memikirkan berbagai cara agar keuangan kamu bisa stabil, melimpah ke depannya itu gimana. Jadi manfaatkan peluang-peluang yang ada ya. Dan ini nggak hanya bergantung ke satu pekerjaan kamu aja. Apapun itu yang bisa menghasilkan income, selagi kamu bisa ya kerjakan.
Misalnya kamu udah punya kerjaan mapan nih ya, pekerjaan tetap. So mungkin kamu lihat di halaman belakang rumah tuh ada lahan yang kosong. Ya sebisa mungkin jangan kita biarin kosong gitu aja ya, berserakan sampah atau gimana kayak gitu. Ya mungkin bisa kita tanami pohon itu ya, atau sayuran atau apa, intinya sesuatu yang menghasilkan gitu ya. Oke, atau sesuaikan lagi dengan situasi teman-teman ya, karena yang satu sama yang lain gak akan sama. Kita lihat untuk kamu yang single, ada Page of Cups. Ya, nampaknya di sini sebelumnya kamu memang sudah berusaha ya, bukan berusaha sih, tapi masih berusaha memikirkan. Mungkin lagi suka sama seseorang, terus kamu memikirkan gimana nih ya, agar aku bisa lebih dekat dengan dia gitu. Mungkin kamu juga udah banyak cari tahu tentang dia, tapi sekarang ini mungkin posisinya kamu sedang mempertimbangkan lagi sebelum kamu mendekati dia kamu harus ngapain nih gitu kan. And then mungkin aku udah tahu nih backgroundnya gimana, so apakah dia yang tepat buat aku ya. Kalau mungkin kamu yang juga ngerasa yakin kalau dia orang yang tepat, ya nggak ada salahnya sih kamu mengutarakan perasaan kamu ke dia. Tapi kalau seandainya kamu udah berusaha cari informasi tentang dia tapi nemu hal-hal yang hal yang memang bentrok dengan kamu dan tentang perbedaan kalian gak bisa ditoleransi ya, toleransi ya, mungkin perlu ada keputusan ya, karena memang yang satu dengan yang lain tuh situasinya gak akan sama ya, pasti juga punya kriteria masing-masing ya, harapan masing-masing itu ada. Jadi sesuaikan, kalau kamu yakin lanjutkan, kalau tidak ya kamu perlu ajak diri kamu untuk move on dari dia, gitu aja. Kita lihat lagi buat kamu yang berpacaran. Aries yang berpacaran di sini, kalau yang aku rasa hubungan kamu dengan dia cukup jauh ya, sudah cukup jauh. Tapi di sini seiring berjalannya waktu, bukannya kamu semakin yakin, tapi kamu semakin gak yakin ya, karena bisa jadi ada aja tingkah lakunya yang nyebelin. Ya itu sebenarnya wajar sih ya kalau nyebelin, tapi mungkin ada hal-hal yang mengecewakan kamu dan gak bisa kamu maafin. Itu yang bikin kamu seolah-olah udah gak yakin dengan hubungan ini. So coba pikirkan lagi baik-baik, pertimbangkan lagi. Ya memang gini loh, setiap manusia kan memang tidak luput dari kesalahan ya, jadi ya kita harus maklum. Dan kalau seandainya kesalahan dia ya cukup wajar ya, kalau masih bisa diperbaiki ya diperbaiki hubungan kalian. Oke? Ibaratnya gini loh, memulai hubungan yang baru ya, menemukan orang yang baru itu mudah. Tapi untuk mempertahankan ya dan menjaga hubungan bisa baik-baik aja itu sulit. Ya. Misalnya saat ini kamu memang lagi marah sama pacar kamu karena pacar kamu ngeselin ya, ngecewain kamu. Kita lihat lagi kesalahannya itu udah fatal apa belum. Ya. Kalau memang gak fatal ya kita maafin ya. Dalam catatan memang benar-benar gak parah ya kesalahannya. Karena gini, kalau kita meninggalkan seseorang, kita memulai hubungan yang baru dengan orang yang baru. Sedangkan kita sebenarnya masih nyaman sama orang lama, cuma kesalahan dia doang gitu ya. Bukan berarti dengan orang baru semuanya akan baik-baik aja. Pasti ada aja hal-hal kecil, entah itu besar atau kecil lah ya, yang akan terjadi juga ya. Oke, mengingat kita itu gak sempurna ya. Jadi terima apa yang mungkin masih kurang dari pasangan dan sempurnakan ya. Kita bahas lagi buat yang berumah tangga ya, yang sudah menikah. Yang sudah menikah di sini, kalau yang aku rasa kamu dengan dia tuh saling mencintai. Hanya saja mungkin sering ada bentrok batin yang menyebabkan ini juga adanya pertengkaran yang mengakibatkan kamu dengan dia renggang. Dan di sini nampaknya memang salah satu harus menasihati diri. Kita tuh semakin hari bukannya makin jadi anak-anak ya, tapi malah menjadi dewasa. Dan dari situ juga kita harus dewasa juga dalam berpikir ya.
Kalaupun mungkin kesalahan yang dilakukan pasangan kita nggak seberapa, ya kita maafkan. Tapi kalau mungkin kesalahannya udah sedang gitu ya, udah level tinggi, level lebih daripada kesalahan kecil, mungkin di sini kita perlu melibatkan pihak lain, bukan sembarang pihak ya, tapi orang yang berpengaruh, orang yang memang punya wawasan dan bisa menasihati kamu tentang hubungan rumah tangga. Mungkin kamu perlu cari mentor gitu ya, tapi sesuaikan lagi dengan situasi kalian. Tapi ini bukan tentang masalah kecil ya. Kalau masalah kecil nampaknya masih bisa dimaafin. Jadi ini mungkin buat kalian yang punya masalah cukup besar atau bahkan besar ya. Oke, buat teman-teman Aries, aku rasa cukup dulu. Semoga readingan ini bisa bermanfaat buat kita semua. Dan terima kasih sudah menonton. Salam santun, salam rahayu untuk teman-teman Aries.